Update tanggal 15 Februari jam 7 malam. Paslon 1 13 juta 31%, paslon 2 21 juta 51%, paslon 3 6,7 juta 16,4%. Terus jam 8 coba buka lagi websitenya. Lah, kok hilang 3 juta suaranya, tapi yang lain nambah. Lah, ini gimana ini? Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Sampai sekarang ini masih banyak yang bingung-bingung pasti ya dengan si rekap. Ada yang bukan hanya ada yang bingung, ada yang jengkel, ada yang marah, dan ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Saya bisa memahami kalau kemudian banyak orang yang marah terhadap si rekap ini karena memang betul-betul saya menyebutnya kecurangannya itu sudah gila dan nggak masuk akal. Karena saya kemarin kalau nggak salah saya lupa di Jawa Tengah ada satu TPS itu di mana suara Prabowo sampai 561.000. Padahal sebelumnya temuan dari Bawaslu itu yang paling banyak katanya 80.000. Ini kan nggak masuk akal karena sekali lagi KPU itu sudah mendesain setiap TPS itu maksimal 300 suara dan dengan suara cadangan 2%. Ya 2% ya sekitar tambah aja dari 2% dari 300 itu jadi berapa sekitar tambahannya 60 atau berapa gitu, 60-an lah ya sekitar gitu ya. Nggak sampai nih, malah 6 lah atau 309 lah maksimal gitu dengan cadangan. Nah, bagaimana memahami soal ini? Saya ajak Anda untuk ngobrol kembali dengan Mas Agus Maksum. Beliau ini dulu adalah Direktur IT dari Paslon 02 Prabowo Sandi. Dan dia punya pengalaman menarik ini soal dulu dengan situng gitu ya. Dan ini seperti dejavu saya menyebutnya Pilpres 2019 dan 2024. Oke, Mas Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Ketemu Ya, lagi nih, Mas Hersu. Belum ya, tuntas ketemu lagi. urusan ini. Belum tuntas urusannya. Ini kayak dejavu ya, tapi dengan Iya, versi yang lebih buruk gitu ya. iya, ini saya betul-betul seperti dejavu dan saya mengingat satu peristiwa di tanggal 14 April Mhm, tahun 2019. Itu oke. 3 hari menjelang Pilpres. Heeh. Saya waktu itu minta kepastian kepada KPU Waktu itu Anda sebagai bagaimana dengan. sebagai direktur direktur anu ya, Oh iya, saya datang bersama Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. mhm, Kemudian di sebelah sana juga ada TKN Jokowi, Pak Bimo Aryo atau Aryo Bimo, saya Arya lupa. Bima, ya, ya. Lalu kemudian dengan komisioner KPU yang representatif di situ, saya Mhm. mengingatkan ini DPT perbaikannya bagaimana. Nah, waktu itu dijawab sudah. Mana? Saya itu kalau dia jawab sudah itu kan naratif. Saya selalu minta konfirmasinya mana datanya. Kasihkan ke saya cek. Lalu kemudian eh, eh, sudah kita upload katanya kan. Tapi kemudian saya cek, oh belum ada. Oke, ternyata dia bohong juga. Katanya sudah diubah, ternyata belum. Lalu sekarang bagaimana dengan 17,5 juta? Nah itu dia jawab tolak, tidak bisa. Jadi tetap ada. DPT Oke. ya, tujuh belas Lalu setengah juta, sorry, ya, saya potong ada dulu. 17,5 juta DPT yang Ya, ya. saya anggap itu adalah abal-abal, artinya dia menciptakan surat suara yang tidak ada pemilihnya kan itu. Nah, Dan sekarang 50, sekarang kan kalau ada sekarang 54 54 juta juta ya. Iya, 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 kan iya, gitu. iya. Nah, saya minta tolong ini dihapus. Mhm, Nah, dulu 17,5 juta, sekarang 54 juta kan ini gila kan. Lalu mhm, kemudian saya minta tolong dihapus. Kenapa? Loh, kalau ini nggak Anda hapus dan juga surat suaranya tidak disita, ini akan beredar. mhm, Jadi nanti yang akan terjadi adalah seperti ini, saya bilangkan gitu. Nah, saya kemudian membuat sebuah algoritma gambaran mhm. yang nanti tolong bisa ditampilkan. Ini kalau kalau enggak, maka yang terjadi akan begini. Satu, tersedia DPT, artinya tersedia surat suara yang tak bertuan itu beredar di luar TPS ada banyak. Nah, Mhm. satu itu. Dan itu waktu itu sudah terbukti, saya bilang ada di sana, ada di sana. Yang kedua, nanti itu di hari H pasti akan ada klaim kemenangan melalui quick count. Mhm. Klaim kemenangan melalui quick count ini hanya cywar dan itu tidak sesuai dengan data lapangan. Nah, Mhm. itu digunakan untuk cywar melemahkan musuh, kemudian mengklaim kemenangan kan gitu.
Tapi ini nggak sesuai dengan keadaan di lapangan pasti. Nah, yang kedua Ketiga, kemudian ketiga ini. ya, yang ketiga kemudian keadaan lapangan itu akan disesuaikan dengan quick count ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, kemudian surat suara yang beredar tak bertuan itu nanti akan dimasukkan ke kotak-kotak. Ke kotak mana? Yaitu ke kotak-kotak di mana ada kode-kodenya. Kan ini 17 juga ada kode-kodenya. 0107 itu ada di mana? Itu saya sebut ada 19.400 TPS di Jawa. Jadi Mas kalau mau mengubah itu sudah ada petanya. Yang mau tahu ubah itu TPS mana itu kodenya itu ada. Nih kode 0107 tak panggil seret TPS ada di TPS mana mana. Oke, lakukan operasi di sana. Nah, gampang operasinya. Ya tinggal tukar saja kotak suara atau Jadi dibongkar ini surat suaranya. jadi ini bisa disimpulkan bahwa perencanaan kecurangan itu jangan hanya terfokus pada hari H pelaksanaan ini ya. Jadi sebelumnya itu perencanaan tadi sudah terjadi sebelum Pilpres, pada saat pelaksanaan Pilpres dan sekarang ini ya setelah Pilpres gitu ya. Sekarang ini kuncinya. Sekarang Ya. ini kuncinya. Kalau kita jadi sebelum ya selain soal bansos, money politik, macam-macam itu kan peraya. Tapi yang paling penting itu adalah kuncinya kan semua muara kecurangan itu kan harus berubah menjadi suara kan. Ya kan percuma kan sekian banyak dikerahkan kekuatan baik melalui apa itu namanya pejabat kepala daerah, aparat atau apapun juga bansos dan lain sebagainya. Kalau tidak berubah menjadi surat suara, tidak berubah menjadi suara kan percuma. Maka kemudian untuk memastikannya diciptakanlah DPT abal-abal. Kan itu sebelum berarti sebelum DPT ya. abal-abal itu untuk apa? Untuk menciptakan surat suara tak bertuan yang beredar di luar TPS. Yang itu informasinya yang kami dapat itu nanti akan dimasukkan melalui hitung manual berjenjang. Surat suaranya, kotak suaranya itu tidak disegel atau dibongkar atau ya kotak suaranya mudahlah dibongkar gitu. Lalu kemudian ada yang lebih gila lagi, sisa surat suara yang puluhan juta itu sudah tertata rapi dicoblos-coblos dalam kotak-kotak. Kotaknya itu tinggal didistribusikan kemana gitu. Itu yang terjadi. Nah itu hari-hari ini penyesuaian. Jadi apa itu namanya skenario-nya, algoritmanya itu ya seperti itu. Klaim kemenangan di hari H. Nah, itu sudah melumpuhkan, membuat cywar karena itu kerjasamanya juga bukan hanya lembaga quick count, lembaga survei, tetapi juga dengan media mainstream itu sudah dikondisikan sedemikian rupa itu untuk menyiarkan quick count itu dan juga pascanya itu mungkin deklarasi kemenangan, mungkin juga si pemenang itu diikuti terus gerak-geriknya seolah-olah memang sudah betul-betul menjadi presiden dan itu membuat cywar-nya itu luar biasa. Sehingga kemudian ya kita yang menang atau pihak yang menang itu menjadi lemah sudah. Bahkan kemudian dengan begitu, udahlah kamu kalah, mana C1-mu tak beli ya. Kayak gitu itu akan terjadi gitu, Mas. Nah, itu ya. Nah, yang kedua kemudian situng atau sekarang sirekap itu dibuat hasilnya harus sama dengan quick count. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi entry data itu di dalam situng atau sirekap itu kan dulu saya sebut adanya intruder di dalam sistem atau kemudian adanya back, ya kan? Sebentar, ini ada video ya, Mas Agus ya. Kita tonton dulu ya. Ini ada video yang memperhatikan sirekap. Itu dalam waktu 1 jam itu suaranya paslon 01 bisa hilang sampai 3 juta kalau tidak salah hilangnya itu ya. Coba kita tonton dulu videonya ya. Siap. Update tanggal 15 Februari jam 7 malam. Paslon 1 13 juta 31%, paslon 2 21 juta 51%, paslon 3 6,7 juta 16,4%. Terus jam 8 coba buka lagi websitenya. Lah, kok hilang 3 juta suaranya, tapi yang lain nambah. Lah, ini gimana ini? Nah, itu berarti kan berubah ya angkanya jadi 1 jam sebelumnya sama 1 jam sesudahnya. Kan nggak mungkin logikanya bahwa suara itu berkurang. Kan dari yang logikanya suara itu bertambah begitu. Tapi ternyata ini suara 01 berkurang. Kan gitu. Ya. Jadi itu kan begini. Jadi
ada apa yang saya sebut dengan intruder di dalam sistem itu, bahkan dia mungkin juga backdoor, mungkin juga ada API. Nah, kan kemarin sudah kita lihat itu ada si rekap itu tersambung dengan beberapa server yang saya kira server itu secara keceplosan itu malah disebut itu oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu. Nah, itulah yang saya teriak-teriak itu, Mas. Apa sih dia persisnya apa Si rekap ngomongnya? ini Enggak, ngomongnya apa persisnya Pak Hasyim Asy'ari soal keceplosan itu tadi? ya Pak Hasyim Asy'ari ketika saya minta tolong ini di ISO, di standarisasi ISO 27001 sistem keamanannya. Nah, atau dikalibrasi supaya apa? Tidak ada pihak di luar otoritas itu punya koneksi ke servernya KPU dan bisa melakukan otak-atik data. Dan itu memastikan itu adalah ISO 27001. Jawabannya Pak Hasyim kan di BIMTEK ya, KPU itu BIMTEK itu jawabnya kita tidak menggunakan standar ISO 27001, tapi kita ini bekerja sama dan diamankan sistemnya oleh Kominfo, BSSN dan BIN, dan itu kemudian kedetek oleh sekian banyak orang yang meneliti itu ada hubungan ke situ kan gitu. Nah, jadi kemudian keceplosan ngomong Pak Hasyim itu di media silakan dicek itu bahwa kemudian sistem IT-nya itu diamankan oleh 3 lembaga itu. Nah, 3 lembaga itu kan kita mengkhawatirkan, oh itu bukan lembaga ISO yang bisa memberikan ISO. 3 lembaga itu justru bisa kita sebut sebagai intruder yang ada di dalam sistem itu kalau dia terkoneksi, apalagi memiliki login official atau bahkan kemudian memiliki backdoor atau memiliki API yang tersambung ke situ. API itu selang Mas, selang nyambung gitu loh. Dan kemudian dia bisa mengutak-atik data gitulah. Nah, tetap ya kalau itu kan bukan yang intruder dong Mas Agus. Kalau itu memang sengaja diundang masuk, kan intruder itu kan orang yang menyelusup masuk gitu ya, secara nggak formal. Kalau itu memang dikasih jalur masuk dong berarti. ya itulah makanya saya sebut sebagai intruder yang ada di dalam sistem. Intruder itu penyusup. Lah ini Iya. ada di dalam sistem berarti ya memang penyusup yang diizinkan gitu loh Mas. Itu dia ya, oke. Ya, oke. Penyusup yang diizinkan Oke. kan gitu. Lah itulah makanya Mas mudah untuk memahami kenapa kemudian data-data itu berubah. Ya kenapa? Satu kan ini quick count. Nah, lalu kemudian situngnya KPU atau sirekapnya itu harus menyesuaikan sama dengan quick count. Makanya kalau kalau kita paham statistik itu, kalau data masuk itu pasti ya naik turun naik turun naik turun. Kalau pas posisinya yang paslon ini daerahnya masuk ya dia tinggi, tapi kemudian kan ada daerah lain paslon lain masuk ya dia tinggi kan gitu. Kan harusnya gitu statistik. Kalau ini kan statis bukan statistik. Bukan statis sama dengan quick count. Kalau yang tadi Ya. yang dengan video tadi bukan statis, malah dalam 1 jam suaranya 01 itu turun 3 juta malahan. Kan kalau turun itu kan nggak mungkin ya. Itu kan makanya otak-atik datanya itu Mas. Iya. Pokoknya gini, otak-atik data itu membuat algoritmanya itu adalah harus sama dengan quick count. Jadi kalau ada entry data masuk itu akan merubah tampilan datanya itu berbeda dengan quick count, maka akan ada respon di mana kemudian mengurangi angka 001 dikurangi, dipindah ke paslon yang lain supaya kemudian tetap, atau kemudian dia menambahkan angka pada paslon yang dimenangkan itu. Nah, itu kan terlihat itu. Ya, ada penambahan 100, ada penambahan 300, ada penambahan apa itu 11.056, ada yang lebih dari 500.000 ya. Iya, Nah, itu Mas kalau gini, kalau ada penambahnya lebih dari 100.000 itu sebenarnya kita mudah membacanya. Oh, berarti 01 itu sebenarnya angkanya tinggi. Untuk mengimbanginya, maka dia harus menambahkan angka logika IT-nya dia itu udah hancur kalau kayak begitu. Kenapa? Karena di dalam pembuatan platform seperti ini atau sistem IT seperti ini itu ada namanya bisnis proses, Mas. Bisnis proses itu gini, Mas. Diskusi antara si KPU dengan si developer, diskusi. Tolong ya, aku buatkan aplikasi. Aplikasinya itu nanti begini. Jadi kalau ada suara masuk, per TPS itu maksimal 306 saja. Kalau lebih dari 306 itu reject. Supaya apa? Supaya saya tahu kalau ada orang mau berbuat curang. Nah, sehingga otomatis reject, suara nggak masuk. Nah, saya itu sebagai supervisor akan bisa memeriksa untuk melakukan verifikasi. Oh, data yang benar itu
C1-nya gambarnya kayak apa. Nah, harusnya begitu, itu namanya bisnis proses. Nah, itu nanti dituangkan dalam namanya BRS, Business Requirement Specification. Sudah ada di situ penjagaan batasan itu, dan itu baru di-develop. Nah, kalau ini nggak ada, lalu jebol, ada yang sampai 11.000, 56, ada 500.000, itu artinya saya menyebutnya sebagai bukan lagi celah, tapi ini kesengajaan. Berarti dalam proses bisnis prosesnya itu tadi, dan bisnis requirement specification-nya itu memang sengaja diabaikan. Padahal ini sesuatu yang harusnya ini sesuatu yang sangat penting. Artinya ada satu kesengajaan untuk menciptakan celah di mana ada pihak bisa mengotak-atik di situ dan lolos. Ya, kalau dikasih penjagaan, jika lebih dari 306 reject, maka kan yang pengotak-atik nggak bisa kan? Lalu kemudian menambahkan data nggak bisa. Lalu kan kemudian statistiknya tetap kemudian secara natural. Kalau kemudian 01 naik, ya naik beneran. Nah, kan gitu. Nah, jadi ini secara IT dalam konteks perencanaan, ya orang KPU itu namanya SME, Subject Master Expert, itu harus menyebut itu, harus mensyaratkan itu sebagai sebuah persyaratan wajib. Nah, ini nggak ada. Itu berarti kesengajaan, Mas. Kesengajaan pertama memberikan izin pada penyusup tadi untuk masuk. Yang kedua, memberikan ruang untuk dia melakukan otak-atik. Itulah penjelasan singkat dari fenomena yang sekarang terjadi ini. Jadi ini, Mas, namanya Sirekap ini udah nggak bisa lagi dipakai ini. Ya kan gitu, udah nggak bisa lagi dilanjut. Ini sudah jelas. Itulah makanya saya teriak-teriak sejak awal itu. Saya datangin, saya suratin. Ya kan? Untuk dilakukan kalibrasi, audit forensik, digital forensik, lalu kemudian ISO 27001 untuk mencegah terjadinya ini. Nah, gitu, Mas. Karena sebab gini, Mas, kalau sudah terjadi itu nggak bisa dikoreksi, percuma dikoreksi. Kalau dikoreksi kemudian kita menerima, kita yang goblok. Kenapa? Loh, itu kan fungsinya udah selesai. Fungsinya yaitu kemarin, waktu dia bisa memasukkan angka-angka yang luar biasa itu, lalu sudah menghasilkan sebuah data statis, ya, yang menunjukkan sama dengan quick count. Katakanlah kemarin terjadi, ya kan, kemarin peristiwanya sudah terjadi shock dan sudah terjadi sebuah euforia kemenangan terhadap paslon tertentu, padahal itu salah. Terus dikoreksi di belakang, nggak ada gunanya toh, nggak ada gunanya memang. Atau apa? Udah selesai. Target utamanya itu tadi ya. Ya, target utama adalah membangun public opini gitu dan framing gitu ya. Ya, itu dalam istilah cyber war itu propaganda psyops operation. Nah, jadi psyops operasinya itu sudah berlangsung dan sudah terjadi, yaitu apa? Yaitu kita semua down, kita semua merasa bahwa kalah, kita semua mentalnya sudah jatuh, padahal itu cuman manipulasi informasi, propaganda psyops operation. Nah, itu sudah berhasil. Lalu kemudian KPU, ya saya salah, saya minta maaf, salah entry, kemudian saya saya perbaiki. Oh, nggak bisa itu, nggak memperbaiki itu. Udah terjadi itu propaganda psyops operationnya udah terjadi, kekacauan sosialnya udah terjadi. Jadi kan ini supaya paham ini ya. Jadi nggak perlu. Tapi kan susah memahaminya ini. Sebelum lanjutkan kan selalu kalau kita ingat, karena tadi ngomongin dejavu Pilpres 2019 yang sebenarnya Anda sudah prediksi akan terjadi lagi dan Anda coba cegah dengan permintaan ke KPU tapi tidak digubris juga kan. Tadi kan begini, kayak waktu itu Situng juga kan begitu Anda bawa ke Bawaslu dan dinyatakan diminta untuk memperbaiki Bawaslu gitu, KPU diminta memperbaiki, kan kemudian tidak dilakukan perbaikan, yang terjadi justru malah didelegitimasi karena mereka selalu menyatakan bahwa Situng itu bukan alat hitung resmi, tapi yang resmi itu adalah manual berjenjang. Dan saya kira mungkin akan terjadi juga dengan Sirekap itu. Oh enggak kok, ini cuma alat bantu saja. Saya baca di anggota DPR juga menyatakan itu alat bantu, bukan jadi patokan gitu. Ya, ingat saya 2019 itu nggak begitu. Jadi ketika gini, itu bukan alat bantu. Jadi sebenarnya gini, di dalam 2019 itu di dalam undang-undang dan PKPU itu Situng itu adalah justru sebagai alat kontrol terhadap hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya selalu terjadi kecurangan. Nah gitu, Mas. Jadi Situng atau Sirekap atau hitung komputer itu merekap
C1 plano atau C1 hasil itu sebagai alat kontrol. Berarti inilah hasil aslinya. Jadi kalau ada di berjenjang itu berubah harus dikontrol sama ini. Nah, kalau berubah, maka kemudian berarti yang berubah itu di lapangannya itu. Perubahannya apa? Nah, itu harus dilakukan pemilu ulang, wajib. Jadi alat kontrol. Alat kontrolnya didelegitimasi. Jadi kan 2019 itu setelah terjadi kekacauan luar biasa dilaporkan ke Bawaslu, lalu selama 1 minggu diminta memperbaiki, 1 minggu tetap berjalan. Jadi propaganda psyops operationnya itu tetap berlangsung 1 minggu, ya kan gitu. Jadi kita semua masih dibawa pada pikiran quick count sama dengan situng KPU, nah gitu. Nah kalau sudah situng KPU itu kan resmi, nah, entry datanya itu resmi. Jadi semua orang akan mempertahankan itu, media akan mempertahankan itu. Ditambah lagi nanti kemudian ada platform yang lain yang dinarasikan sebagai gerakan netizen, sama hasilnya seperti situngnya KPU. Nah, itu tambah kemudian psyops operationnya itu udah cukup lengkap ini upaya cyber war melibatkan sebuah operasi intelijen yang luar biasa ini. Ini jangan dianggap main-main ini. Saya sudah mengingatkan ini ya, tapi atmosfernya belum masuk, nggak ditangkap. Maksud saya ya nggak ada yang nangkep gitu loh bahwa akan terjadi seperti ini. Atmosfernya belum masuk gitu ya. Ya. Nah sekarang udah terjadi itu. Jadi psyops operation di mana kemudian kita itu dibawa kepada seolah-olah quick count itu benar. Itulah hasilnya. Lalu faktanya ini situng KPU atau sirekap KPU kayak begini. Nah kan gitu. Sama dengan itu. Jadi kan walaupun terbongkar di mana-mana adanya penambahan-penambahan dari algoritma intruder yang ada di dalam sistem yang itu perlu dilakukan digital forensik, itu siapa yang melakukan, apakah kemudian dia memang login ke dalam sistemnya KPU, ada backdoor, ada API, itu perlu dilakukan audit forensik segera ini. Saya menyerukan ini ya kepada para namanya penggerak keamanan cyber itu ada di Indonesia itu untuk bergerak ini melakukan digital forensik supaya kemudian ini terbongkar itu, karena jelas fakta-faktanya kelihatan sekali kok, penambahan itu nggak masuk akal sudah. Jadi Mas cukup membacanya aja gini, kalau ada penambahan sampai 500.000 itu Mas, simpel membacanya, berarti penambahan angka selisihnya itu terlalu jauh. Artinya sebenarnya 01 itu menangnya terlalu jauh. Oleh karena itu dia nambahnya tinggi sekali. Jadi sebenarnya dari situ saja logika kita itu sudah bisa mengatakan 01 itu menangnya terlalu jauh. Untuk mengejar dan supaya kemudian dia itu tinggi, maka penambahannya itu luar biasa banyak. Jauh sekali lebih masif dibandingkan 2019. Nggak ada 2019 itu penambahan sampai belasan ribu, ratusan ribu, nggak ada saya kira. Ini waduh luar biasa itu. Ini artinya simpel menjelaskan. 01 menang itu menurut saya. Makanya kemudian operation cybernya itu, algoritmanya itu luar biasa penambahannya. Itu menjelaskan tentang selisihnya. Angka-angka yang masuk itu sebenarnya jauh. Oleh karena itu dia menambahkan angka-angka yang di luar biasa itu. Ini tinggal mencari digital forensik, audit forensik. Ini bergerak nih. KPU servernya itu harus dilakukan digital forensik, audit forensik, harus wajib ini. Oke, tapi kan begini, masih ada celah dong. Kan Anda bisa ngotot seperti itu bahwa oh ini si rekapnya ngaco gitu dan sengaja ada manipulasi dan sebagainya. Tapi kan kemudian KPU menyatakan bahwa itu cuma alat bantu. Dan kemudian ternyata mereka bisa membuktikan bahwa C1-nya itu memang lengkap, dan itu yang kita sebut sebagai pasca hari H, operasi pasca hari H gitu loh. Ya, itulah skenario lanjutannya, yaitu bagaimana melakukan operasi lapangan. Nah, operasi lapangan itulah sekarang hitung manual berjenjang itu, dan itulah saya kira sekarang yang harus kita lakukan, saksi-saksi di lapangan yang akan masuk kepada pleno kecamatan, pleno kabupaten, pleno provinsi itu menghentikan itu. Simpel, menghentikannya simpel. Bahwa C1 hasil TPS. Lalu kemudian di pleno kecamatan itu cocokkan. Kalau terjadi sengketa, nanti ujungnya kemudian minta dibuka kan itu surat suara. Nah kalau surat suaranya dibuka nggak sama dengan hasil C1 di TPS, berarti kotak ini pasti sudah dilakukan operasi. Itu aja, simpel. Apakah kotaknya itu diganti atau kotaknya itu dibongkar,
Yang jelas kalau menemukan seperti itu, udah ini tolak saja, Oke. pemilu ulang di situ. Gitu Ya, dah. oke. Pemilu ulang di situ, lalu ramekan, jangan cuman membuat catatan keberatan. Ya, panggil seluruh pendukung, ramekan di situ, viralkan, no viral, no justice. Gitu. Oke. Nah, ini kan begini. Pengalaman di masa lalu pada tahun 2019 ketika Prabowo waktu itu mengklaim kemenangan, kan tidak, tapi persoalannya tidak punya saksi yang cukup lengkap dan tidak punya C1. Nah, apakah sekarang ini 01 punya C1 lengkap? Karena bagaimana tanpa itu kan agak sulit untuk membantah klaim-klaim semacam itu. Ah ya, ini menarik ini. Memang betul. Jadi tahun 2019 itu apa nama pasangan 02 itu nggak punya saksi di banyak tempat. Itu nggak pernah diungkap itu, dan saya baru banyak ditanya oleh pihak itu, iya benar nggak punya saksi. Ya karena adanya satu satu tindakan yang menurut saya luar biasa, di mana yang bertanggung jawab menyiapkan saksi tidak menyiapkan, Bukan sehingga tidak menyiapkan, kemudian Mas. tidak Bukan tidak ya. menyiapkan, bahkan menolak ada satu organisasi dan sebagainya yang mau bersedia menjadi saksi, Oh ya, malah itu salah ditolak. satu yang saya dengar ya. Saya Jadi dengar begitu. ya. Ada saya Ya. dengar begitu, saksi tidak siap, kemudian ada satu kelompok organisasi yang itu juga ditolak. Lalu kemudian yang jelas dia juga artinya pokoknya tidak siap lah dan nggak punya C1, dan Sengaja, itulah makanya kemudian sengaja operasi-operasi dikalahkan itu dulu. berjalan. Ya, sengaja, Bisa sengaja. berjalan dengan Ya, lancar. ya. Ya, Oke, sengaja ya kalah. ada satu Gitu. faktor Ya. kesengajaan, saya kira itu banyak. Yang jelas Ini itu ada banyak pihak yang bisa ya, ditanyai, itu misalnya ya. Pak Abdullah Al-Katiri, kemudian Pak Said Didu ada di dalamnya, itu tahu ya. Monggo lah itu kalau mau di ini kan intinya saya mengatakan tidak punya saksi sehingga Ya. tidak punya C1, dan karena tidak punya saksi, tidak punya C1, maka operasi itu bisa berlangsung dengan lancar, aman. Ya. Apalagi kemudian juga pada waktu itu aplikasi-aplikasi tidak terkonsolidasi. Jadi tidak mau mengkonsolidasi aplikasi-aplikasi, malah kemudian dia membuat aplikasi sendiri official, dipaksakan, tapi nggak ada yang menggunakan. Jadi akhirnya juga foto-foto C1 itu tidak terkonsolidasi. Nah, berbeda dengan sekarang. Nah, sekarang itu kan C1-nya lengkap, Mas. Ada di partai itu kan, beberapa partai kan nggak usah saya sebut ya, itu kan kemudian calegnya itu dikasih mandat 2, jadi dia itu juga menyimpan C1 asli, ya ada C7-nya, dan juga relawan-relawan itu juga memfoto lengkap ada di beberapa aplikasi yang kemudian sekarang itu sedang dikonsolidasikan. Jadi upaya seperti 2019 itu ya tinggal tunggu waktu aja itu kan. Kalau sekarang kayak ini quick count, kemudian juga kayak begitu itu kan cuma bisa kita lawan dengan data kan gitu. Nah, data sekarang sedang terkonsolidasi memang. Memang tidak bisa terkonsolidasi hari H, oke, iya, tapi sekarang itu sudah ada itu di semua, dan tinggal terkonsolidasi sebentar lagi ya, bisa bisa kita umumkan itu. Ini loh datanya aslinya kan gitu, dan ini loh perubahan-perubahan yang di KPU kan udah sangat jelas itu, sangat jelas perubahannya. Itu Ya, saja, ya. Mas. Tapi saran saya jangan buru-buru sujud syukur nanti kayak tahun 2019 gitu. Sudah sebulan. Ya. Yang jelas tenang saja, tenang saja. Upaya propaganda psyops operation ya sudah memakan korban di hari 1, hari 2, dan KPU harus ikut bertanggung jawab itu, ya Oke. kan? Jadi kalau dia mengaku bersalah itu pengakuan itu terlambat. Psyops operation ya propaganda itu sudah terjadi. KPU juga harus dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Ini sama dengan menyebarkan berita hoak itu, ya kan? Ya kan jelas dia mengakui, dan dia umumkan di sirekapnya, dia kan diresmi, dan itu kemudian jadi rujukan media seolah-olah itu quick count itu betul sama gitu kan. Ya. Padahal nih Mas, ya kita itu menghitung pelan-pelan dan mengumpulkan data itu pelan-pelan. Yang penting itu adalah validitas, ya, verifikasinya benar, bisa kita pertanggungjawabkan itu. Malah sekarang itu posisinya Mas, 01 itu lebih unggul daripada 02, Mas. Data lapangan ini yang kita kumpulkan itu, Mas. Ya. Sudah berapa persen sekarang? Ya, saya kira sih di masing-masing aplikasi itu udah mencapai ribuan TPS, tinggal kita konsolidasikan ya. Di Oke. tempat saya itu
lebih unggul gitu. Ya, oke. Ya, Nah, ini kan sulit kalau ya. unggulnya itu bedanya fakta di lapangan kan kita juga tahu di kampanyekannya juga begitu kan. Ya, ya. Banyak kan gitu. Nah, sekarang jadi gini, tenang saja lah, tenang saja. Propaganda psyops operation itu bisa kita lawan dengan data. Nggak usah Ya, terlalu panik, ya kan? oke. Konsolidasi sedang dilakukan baik C1 fisik maupun C1 yang ada di banyak apa itu namanya aplikasi yang bisa segera kita konsolidasikan. Nah, waktu akan berjalan dan situasi akan berbalik. Tenang saja ya, gitu. Nah, sekarang gini, kan penjelasan Anda ini secara teknis mungkin agak sulit ya dipahami secara awam gitu ya. Bisa nggak Anda bikin summary-nya lagi nih, sedikit bagaimana perbincangan kita ini dari tahapan tadi pada hari H dan pascanya. Mungkin bisa dirumuskan lebih dengan Ya, bahasa sederhana, Mas eh, Agus. ya, saya akan kirimkan Mas Hersuk algoritmanya ya, gambar algoritmanya. Paham nggak paham tampilkan saja. Itulah yang saya presentasikan, yang saya paparkan, yang saya sampaikan kepada KPU 14 April 2019 dan itu berlangsung beneran terjadi. Dan ini terulang lebih parah. Nah, tolong ditampilkan. Satu, dia menciptakan kecurangan-kecurangan ya di macam-macam dengan terstruktur sistematis masif, money politik, bansos dan lain sebagainya. Lalu itu semua baru bisa terjamin kalau tercipta DPT abal-abal, menciptakan DPT yang tak bertuan itu cukup banyak. Nah, itu sudah saya laporkan 54 juta. DPT tak bertuan yang banyak itu gunanya untuk menciptakan surat suara yang tak bertuan yang beredar. Nah, yang siap kemudian melakukan operasi di lapangan sesuai dengan quick count. Nah, quick count-nya itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Lalu kemudian si rekapnya atau situngnya itu menyesuaikan dengan si quick count. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Simpel, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi yang ditemukan rame viral itu adalah upaya untuk menyesuaikan sama dengan quick count. Lalu kemudian operasi lapangan berlangsung. Operasi lapangannya itu kemudian bagaimana itu surat suara tak bertuan itu dimasukkan melalui hitung manual berjenjang. Nah, sekarang semua relawan, semua tim itu cegaplah di situ. Nyegatnya gampang, pleno kecamatan, pleno kabupaten. Kalau sengketa, bongkar surat suaranya itu nggak sama, maka pemilu ulang. Lalu cari itu siapa yang merubah ini harus dicari. Ini pidana, dilaporkan pidana. Saya kira itu Mas yang bisa dilakukan bisa dilakukan ini untuk menghentikan ya supaya quick count itu nggak cocok dengan di lapangan. Sekarang ini masih belum cocok Mas. Quick count sama si rekap itu berjalan, tapi dia di lapangan belum cocok. Nah, oleh karena itu hentikan pencocokan operasi itu ya. Cegah jangan sampai ada kotak suara yang diganti, jangan kotak suara yang kemudian dibongkar, tidak tersegel itu salah satu bagian dari upaya untuk itu. Lalu kalau kemudian dibongkar tidak sama dengan C1, tolak pemilu ulang di situ. Itu saja Mas, saya kira. Baik, terima kasih Mas Agus Maksum. Ini adalah dulu Direktur IT Paslon 02 Prabowo Sandi pada tahun 2019 ya, pada Pilpres 2019 dan sekarang ini di Direktorat Pengawalan dan Pengamanan Suara Timnas Amin. Gitu ya, Mas Agus Maksum ya posisinya gitu ya, supaya clear. Ya Mas, saya ada pesan. Yes. Ya, Sekarang saya ada di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Jadi ini memang tugasnya di belakang, Mas, tidak di depan. Ya, di depan ya. itu ya yang sudah muncul-muncul itulah. Nah, kita tugasnya di belakang melakukan konsolidasi dan termasuk C1 yang tersebar itu sekarang sudah sedang terkonsolidasi. Nah, kalau ada orang per orang yang punya C1 itu fotonya, ya itu bisa mempercepat dengan cara upload saja Mas di satuamin.id. Itu kita sediakan untuk mempermudah semua yang punya itu tinggal diupload aja di situ di satuamin.id. Satu itu angka Mas. Ya. Angka 1, kemudian amin, kemudian .id. Nah, udah upload aja di situ, maka itu sudah membantu mengkonsolidasi dari beberapa percepatannya. Nah, tapi kita akan cepatlah terkumpul karena lengkap lah intinya itu lengkap. Jadi sehingga kemudian nggak perlu khawatir. Itu tunggu waktu aja Mas, gitu Mas. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.